Nah, banyak juga yang menanyakan, emang ngapain sih seorang Anies Baswedan ini kok sering sekali mengunjungi kuburan? Emang ada apa di sana? Ya sebenarnya saya juga tidak tahu sih ada apa. Mungkin Anies Baswedan ini sedang menghitung berapa kematian yang ada di DKI Jakarta. Ya kan, kemudian sambil berretorika agar para pendukungnya ini mau menyalahkan pemerintah saja, pemerintah pusat saja. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Mamat. Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan dalam opini Okidum kali ini. Alhamdulillah bahwasanya kasus COVID-19 di Indonesia ini telah cenderung menurun setelah diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM. Nah, penurunan kasus positif ini terjadi mulai di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, dan di Jawa Timur. Tapi seperti biasa, setiap kali ada kabar baik seperti ini, ada saja pihak-pihak yang langsung gercep alias gerak cepat mengklaim bahwa seakan dialah yang paling berjasa dalam menangani persoalan masalah pandemi. Nah, siapakah dia? Ya siapa lagi kalau bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, bahkan seorang Fadlizon pun ini tidak mau ketinggalan. Melalui akun Twitternya misalnya, Fadlizon ini dengan gerak cepat, dia memberikan apresiasi dan mengucapkan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena apa? Karena Anies Baswedan ini dianggap telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Jadi logikanya Fadlizon itu ya, kalau kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini sedang naik, maka yang disalahkan itu adalah pihak dari pemerintah pusat, pihak dari Presiden Jokowi. Tapi kalau kasus COVID di DKI Jakarta ini turun, maka Anies Baswedan adalah orang pertama yang diberikan pujian. Lah ini logikanya gimana bos? Ya tapi memang kalau soal klaim-mengklaim ini ya, Anies Baswedan ini adalah juaranya. Dia ini selalu gercep kalau soal pencitraan menurut saya. Makanya ketika tren kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini sedang menurun, kemarin ini Anies Baswedan langsung pamer foto melalui akun Instagram pribadinya. Dalam akun Instagramnya, dia membandingkan foto keadaan dalam rumah sakit di DKI Jakarta yang memang kondisinya ini mulai sepi jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juni 2021 lalu. Ya tapi memang begitulah keahlian seorang Anies Baswedan. Bukan sekali ini saja Anies Baswedan tampil di depan bak pahlawan dalam mengatasi soal pandemi ini. Sebelumnya dia juga pernah mengklaim bahwa kemenangan melawan pandemi ini sudah ada di depan mata, begitu katanya. Tapi lucunya di saat kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini sedang naik, Anies Baswedan ini lagi-lagi malah sembunyi dari pemberitaan. Nah, jadi memang sudah tabiatnya ketika misal ya ada sesuatu yang positif, maka Anies Baswedan ini akan berusaha cepat untuk tampil yang paling depan supaya dianggap sebagai pahlawan. Tapi giliran ada masalah, dia juga yang berusaha paling cepat untuk sembunyi dari semua pemberitaan. Ya jangankan Anies ini menjelaskan persoalan di depan publik, komentar saja dia ini tidak berani. Nah terus siapa yang menghadapi atau menjawab setiap kali ada persoalan di DKI Jakarta? Ya siapa lagi kalau bukan anak buahnya? Siapa lagi kalau bukan wakilnya, yaitu Reza Patria? Ya coba perhatikan saja, setiap kali ada masalah ya, yang sering tampil dan menjawab persoalan itu adalah wakil gubernurnya. Nah, terus Anies Baswedan ini kemana? Ya kemana lagi kalau tidak di kuburan? Ya semua juga sudah tahu lah, ketika kasus COVID di DKI Jakarta ini berulang kali memecahkan rekor, Anies Baswedan ini justru sering mengunjungi kuburan. Nah, banyak juga yang menanyakan, emang ngapain sih seorang Anies Baswedan ini kok sering sekali mengunjungi kuburan? Emang ada apa di sana? Ya sebenarnya saya juga tidak tahu sih ada apa. Mungkin Anies Baswedan ini sedang menghitung berapa kematian yang ada di DKI Jakarta. Ya kan, kemudian sambil berretorika agar para pendukungnya ini mau menyalahkan pemerintah saja, pemerintah pusat saja. Ya tapi saya juga kadang heran, kenapa ketika jajaran pemerintah pusat sedang sibuk mengecek perlengkapan rumah
sakit misalnya, sibuk menyiapkan pendirian rumah sakit darurat, dan sibuk menyiapkan kebutuhan oksigen, Anies ini memang sering berada di kuburan. Entah apa maksudnya, yang mungkin Anies Baswedan ini ingin memberikan pesan bahwa ada banyak sekali mayat yang dikubur akibat COVID. Nah, pesan itu sepertinya telah ditangkap oleh para pendukungnya. Pantaslah kemudian para pendukungnya ini langsung rame-rame pada menyalahkan presiden. Malah ada yang teriak ingin melengsarkan presiden karena dianggap telah gagal menangani masalah pandemi. Mereka menuding banyak yang meninggal ini gara-gara Jokowi. Seakan-akan umur manusia itu ada di tangan Jokowi. Lah, mereka pikir Jokowi ini Tuhan atau gimana? Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa penanganan masalah pandemi ini kan dilakukan secara bersama-sama. Jadi bukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga melibatkan banyak sekali pihak, banyak kelompok dan juga banyak elemen masyarakat. Termasuk yang paling terdepan ini adalah para dokter dan tenaga kesehatan. Jadi ketika ada hasil yang baik dalam penanganan masalah pandemi, ya tidak bisa kemudian hanya seorang Anies Baswedan saja yang mendapatkan apresiasi. Ada banyak tenaga kesehatan dan pihak-pihak lain yang berjibaku menangani masalah pandemi ini. Ya meskipun kita tahu ya, untuk di DKI Jakarta, gubernurnya ini hampir tidak banyak berbuat apa-apa menurut saya. Kecuali hanya sibuk mengunjungi kuburan dan beretorika saja. Hanya sebatas itu kalau menurut saya. Ya coba sekarang kita lihat, dari sekian banyak rumah sakit yang ada di DKI Jakarta, siapa yang menyiapkan itu semua? Ya pihak dari pemerintah pusat lah. Kemudian di saat ada kelangkaan pasokan oksigen misalnya, siapa yang turun tangan menyelesaikan persoalan itu semua? Ya pihak dari pemerintah pusat juga. Nah bahkan sejak awal-awal ya, Anies Baswedan itu kan sudah angkat tangan. Dia ini sudah menyerah, dia ini menyerahkan persoalan pandemi di DKI Jakarta kepada pihak pemerintah pusat. Dan parahnya, bahkan untuk menertibkan sejumlah masjid yang masih menggelar sholat Idul Adha, di saat adanya kebijakan PPKM darurat, itu pun Anies Baswedan tidak mampu. Nah pertanyaannya, kenapa Fadlizon mengucapkan selamat ke Anies Baswedan ketika tren kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini sedang menurun? Kalau menurut saya ya, itu adalah bentuk apresiasi yang subjektif, yang sekaligus ini adalah politis. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya coba perhatikan saja, ketika kasus COVID ini naik, Jokowi yang selalu disalahkan. Bahkan saat Jokowi menerapkan kebijakan PPKM, Jokowi ini kemudian dimusuhi dan bahkan banyak yang ingin melengsarkan. Itu semuanya adalah pihak-pihak dari oposisi dan kaum sakit hati. Tapi anehnya, di saat kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini sedang turun, malah cuma Anies Baswedan saja yang mendapatkan pujian dari seorang Fadlizon. Lah kalau yang seperti ini tidak politis, terus menurut kalian ini apa? Ya silakan berikan komentar di bawah. Ya saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya tetap terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.